Bismillahirrahmanirrahim. Halo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Hari ini hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024. Saya akan kembali share analisa di XAUUSD. Oke, kita langsung ke time frame daily. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan analisanya, saya akan informasikan bahwasanya nanti di bulan September kita akan buka kelas ya untuk khusus Smart Money Concept di bulan September. Silahkan yang ingin join mendaftar di nomor WhatsApp yang tertera di brosur atau di klik link di deskripsi ya untuk join mentorshipnya ya. Oke, kita kembali ke analisa. Di time frame daily kemarin ini muncul hari Kamis ya, bearish engulfing ya. Bearish engulfing ini memakan candle long lead doji dan shooting star. Ini close di kemarin itu bearish, close di harga 2484.75, low-nya di 2470.88 ya. Ini kalau kita hitung, kita ukur ya, untuk daily-nya kemarin itu turun sekitar 426 pips atau 42 dolar per troy ounce ya. Masih cukup wajar ya. Kemarin kan saya di daily saya tandain itu apakah susunan red. Nah, ini dia turun di area golden ratio ya di 618. Kemudian dia kembali ada rejection, ada penolakan, bayarnya masuk di harga 2470.88. Itu bertepatan di, kalau ini retracement area golden ratio ya. Jadi sebenarnya kalau secara daily ini sebenarnya masih bullish ya. Ini di daily-nya masih bullish. Kita bisa lihat, coba pakai trendline ini. Nah, 1, 2, 3, 4. Masih ada pergerakan bullish. Sekali lagi ya, kalau kita coba hitung pakai Elliott Wave ya. Semalam saya kan ngebuy ya, itu beberapa kali TP tapi nggak maksimal ya, taking profit, ambil partial, kemudian SL plus kena SL plus terus ya. Kita coba bedah, kita akan evaluasi ada kesalahan apa sampai akhirnya ternyata ada seperti itu ya. Ya namanya market, kita hanya cuman bisa analisa. Kita coba baca candlenya, ini informasinya dari candle ini ya. Coba ini, tapi secara daily ini masih bullishnya masih pegang kendali ya. Jadi dia masuk kembali ke area Marubozu di hari Jumat minggu lalu. Dia tadi kan saya sampaikan dia turun retracement ya di golden ratio. Nah, coba kalau kita turunkan time frame di 4 jam. Di 4 jam ini susunan ya, untuk yang struktur utamanya sudah bikin bos, sepakat ya. Kemudian untuk inducement-nya sudah diambil ya untuk H4, artinya di atas ini menjadi high valid. High valid berarti kita bisa coba untuk counter trend untuk area reversal ya. Misalkan dia turun, jadi kemungkinan kalau untuk di high time frame-nya kita cari retracement-nya. Area mana yang akan kita tandain dari H4, coba kita lihat. Nanti kita harus hati-hati ya, tapi di H4 ini ada area supply di sini. Ini area supply. Ada order block di area 2501 sampai 2520 ya. Ini area supply-nya ya, di area supply di sini. Kita akan coba cari konfirmasi entry. Kalau di 4 jam berarti di
M15 ya, minimal di M15 untuk cari konfirmasi entry. Kalau ada tanda-tanda reversal, misalkan change of character di situ, kita bisa entry, atau di M5 gitu ya. Di area itu berarti di area 2520 sampai 2501, areanya cukup lebar ya. Area cukup lebar, hampir 200 pips. Kita perkecil nanti ya di time frame yang lebih kecil. Nah, di 4 jam, tapi di 4 jamnya tadi kan kita coba tarik trend line ya. Nah, di eksternalnya 4 jam itu kalau kita hitung, coba kita tarik pakai regression. Dia sempat bikin fake out ya. Ini fake out. Jadi cuman ngambil wicknya aja, jadi tidak close body. Itu kalau kita hitung pakai Elliott wave, ini masih ada satu kali gerakan lagi dalam candle bullishnya ini, di bullish channelnya ini. Kalau kita coba tarik pakai Fibonacci extension, nah dia masih akan target di H4 itu di 2570-an. Ini target di, kalau kita tarik pakai extension ya. Tapi masalahnya di sini sudah ngambil inducement di H4, sekaligus ini inducement di H1. Nah, coba di situ berarti di eksternalnya itu di sini pullback ya. Ini inducement. Lalu di sini menjadi break of structure H4. Break of structure H4 berarti untuk struktur yang sekarang ini di H4-nya ini area demand-nya. Area demand-nya itu antara 2460 sampai 2450 ya. 100 pips juga nih. Nah, ini ada satu candle order block bagus nih. Dia semalam tuh ngambil order block yang ini juga di dalamnya ada di demand, ada candle bullish order block. Kalau misalkan turun, kita akan nge-buy di area situ ya, di area sini. Nanti diperkecil, cari konfirmasi entry. Di H4 seperti itu, kita turunkan time frame di H1 sebentar. Di H4-nya itu eksternalnya, di struktur utamanya berarti high low-nya sudah ada trading range ya. Jadi ini trading range-nya untuk H4. Di bawah juga masih ada, ini sudah diambil. Berarti ini masih yang masih fresh itu demand-nya di sini nih. 2403 sampai 2381. Harga apakah akan sampai ke sana ya? Kita nggak pernah tahu gitu. Tapi kalau pergerakan impulsif H4 nanti ya dia sudah ambil inducement, dia bisa aja langsung naik. Tapi kalau seandainya ini kemungkinan sih akan ada retracement dulu ya, kemungkinan besar ya. Jadi kita coba cari sell ya, cari sell di H1, coba di H1. Oke, H1 juga udah inducement sama. Ini sama nih strukturnya di H4 tadi di eksternal. Ini di H1 juga sudah ada trading range. Ini low-nya, ini high-nya. Kalau kita tarik pakai Fibonacci retracement, area OTE-nya itu nah sama, ini juga ada demand order block di 2460 2530 ya. Itu sekaligus kalau kita mau nge-sell nanti cari area di sini, targetnya di sini aja gitu. Target untuk taking profit. Ini semalam itu saya nggak sempet entry untuk buy-nya. Saya nunggu di sini, ternyata nggak sampai situ. Tapi kalau ini kan FVG ini separuh dari FVG itu dia beneran masuk di area 50%-nya. Kalau liquidity void gini
ngambilnya encroachment ya, jadi separohnya aja. Dari spek di FEG kemudian ada naik. Coba di H1 lagi. Di H1 sudah ambil inducement. Di H1 berarti kalau H1 di internalnya ini sebagai inducement. 2510 inducementnya di situ ya. Nah, ini sudah diambil belum sih order blocknya? Ketutup sih FEG-nya, kecil banget. Kita perkecil di M15. Nah, kita evaluasi ya, semalam itu ada miss di mana gitu. Jadi di M15 di sini kita tandain sebagai inducement, lalu di sini menjadi break of structure. Ini inducement juga. Lalu ini menjadi break of structure. Break of structure di atas M15 sudah menjadi valid duluan ya, sudah ambil inducement, ada pullback. Lalu di sini juga ada ambil inducement. Nah, ini kemarin saya juga tandain inducement di dalamnya sini, di pullbacknya ya. Ini sebagai pos. Oke, jadi biar kita bisa tahu kesalahannya ada di mana, kita evaluasi. Nah, ini change of character M15, tapi di pullback ya. Lalu ini bos karena sudah ada inducement. Ini break of structure, ya kan? Nah, kemarin itu kita tandain sebagai change of character nih, makanya saya cari buy-nya. Sebenarnya juga lumayan, kemarin juga sempat taking profit 200 pips, 100 pips gitu kan. Ini kan kemarin di sini 200 pip. Lalu dari sini yang entry di order block ini itu naik 100 pips juga. Jadi taking profit sebagian, kena SL plus. Nah, ada miss tuh di sini. Jadi ini kan tadi sudah menjadi valid ya di internal. Nah, ini kan menjadi break of structure. Nah, ini miss di sini saya. Ini bos di M15. Nah, change of karakternya yang di sini ini menjadi inducementnya. Jadi di sini menjadi low valid dan ini menjadi break of structure gitu. Jadi mohon maaf ya teman-teman yang kemarin ikut, kalau enggak, tapi sebenarnya kemarin saya bilang taking profit sebagian itu udah profit ya. Jadi kalau misalkan kena SL ya SL plus atau SL-nya sudah tertutup gitu. Kalau di sini kalian entry terus buy ya habis lah. Soalnya kan setupnya kemarin saya bilang kita menandai ini sebagai support ya, trendline ya. Jadi kemarin saya ngebuy di sini kan dapat. Nah, kalau misalkan harga akan naik ke atas gitu. Tapi kan ada kemungkinan kalau misalkan ini jebol pasti akan turun ke bawah mengambil inducement di H1 gitu, atau sampai turun sini gitu kan. Kemarin kalau masih ingat begitu kan ceritanya. Jadi skenario kedua yang sukses gitu ya. Ini area break trendline. Coba apakah nanti akan di respect. Kita di M15 susunannya ini menjadi inducement. Jadi kita coba cari sell ya. Inducement ini high validnya. Berarti coba kita cari POI-nya ada di mana gitu ya. Kalau seandainya ini belum valid ya low-nya. Jadi ini masih calon inducement-nya. Jadi kalau misalkan dia ngambil inducement, low-nya bawah valid gitu. Kita bisa jadikan target break of structure atau ya take profit sebagian di tengah-tengah gitu. Ada beberapa area yang kita tandain. Satu ini juga high probability ini, order block. Dia ngambil liquidity, kemudian ada fair value gap, dia overlapping di area optimum trade entry atau di 079. Di atas ini juga sebenarnya ada order block.
Ini area supply ekstrimnya ya. Jadi ada dua area yang kita patut tandain sebagai sell limit ya. Satu area sini, ini area pertama, kemudian ini area kedua. Kalau M15 berarti nanti di M1 atau M5 cari konfirmasi entry ya di sini. Untuk M5 atau M1 ini sama juga di sini. Ya kalau misalkan entry di sini, ya SL-nya di sini aja. Jadi kalau misalkan SL kita entry atasnya. Kalau takutnya SL di terlalu atas ini, ternyata ini swingnya gagal gitu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 sudah selesai untuk retracementnya. Dia nggak sampai turun area demand sini, bisa aja. Tadi kan ada fake out ya. Jadi gitu ya teman-teman. Kalau misalkan mau entry di situ, ada dua yang patut ditandain. Area situ nanti coba cek di trading view masing-masing. Yang jelas ini inducement ya di M15, M30 coba. Sama itu juga inducement. Di sini juga ada order block. Ini order blocknya tapi sudah ketutup ya M30. Mungkin saya ambil yang ini aja ya di order block yang ini. M15 di berapa? Di sini satu candle aja 96 46. 1/7 ya, nanti 1/2 atau 1/3 aja. Jadi kalau misalkan mau hold ya mainkan SL nya gitu, taking profit sebagian. Itu ya teman-teman untuk hari ini. Nanti malam ada pidatonya Jerome Powell jam 9 malam, newsnya kemungkinan juga akan volatile lagi. Ini akhir bulan, ingat. Coba kita kembali lagi di ya. Nah, itu aja. Jadi di area supply sini harus cari konfirmasi entry. Tapi kalau misalkan tidak ada konfirmasi entry ya takutnya dia akan meneruskan kenaikannya. Ini kan fake out ya. Terus tadi kita hitung di Elliott wave-nya masih wave keempat, jadi harus menyelesaikan wave kelimanya. Jadi gitu ya teman-teman. Kalau untuk di H4 beda ya, di H4 beda. H4 masih, walaupun ini ada bearish ya, ada bearish, tapi kan ini masih dalam masih dalam trading range-nya. Di eksternalnya ini masih bullish juga. Jadi teman-teman mau trading counter trend atau follow trend. Kalau follow trend ya entry di sini di area bawah tadi. Kalau counter trend di sini coba cari konfirmasi entry. Jadi gitu ya teman-teman. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke semua sosial media teman-teman. Lalu nyalakan loncengnya agar mendapatkan update terbaru video dari kami. Terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai. Dan akhir kata, see you in the next video and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.